Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, ini ada Vivo Y91 ya. Ini LCD-nya sudah bergaris begini, akan tetapi hiraukan saja karena di sini kita akan mengerjakan pola ya. Jadi kasus kali ini lupa pola, lupa kunci layar. Dan handphone ini Vivo Y91 yang varian fingerprint ya. Artinya kalau yang varian fingerprint ini ada dua macam ya, ada yang Qualcomm, ada yang MediaTek. Berbeda kalau yang non finger itu pasti MediaTek ya. Artinya sebelum kita mengerjakan handphone ini, kita wajib mengetahui handphonenya ini berchipsetkan MediaTek atau Qualcomm, dikarenakan cara buka polanya itu berbeda ya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita matikan dulu handphonenya, kemudian kita hidupkan handphone dalam keadaan recovery mode dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tekan dan tahan kedua tombol ini sampai nanti masuk ke fast boot mode seperti ini. Kemudian kita pilih recovery mode yang bawah ini dengan menekan volume bawah kemudian power sampai si handphone masuk ke recovery mode. Kita tunggu beberapa detik. Ya, ini masuk ke recovery mode. Kita pilih yang paling bawah advanced option, kemudian paling bawah nomor 2 view recovery logs. Kita klik sekali. Nah, di sini kita pilih yang nomor 2 ya. Recovery log yang nomor 2. Nah, kemudian akan ada data seperti ini. Kita scroll pelan-pelan ya. Kalau kekencengan nanti kelewatan gitu. Makanya di sini saya juga kelewatan nih, karena LCD juga sudah begini jadi agak susah ya, nggak kelihatan. Nah, kalau nggak kelihatan kita kembali dengan tekan tombol power, terus klik lagi lognya. Kita scroll pelan-pelan ya. Jadi nanti kodenya diawali dengan PD, kemudian ada serial numbernya ya. Nah, seperti ini. PD 1818GF ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal browsingkan ke Google, kita ketikkan PD 1818GF, maka nanti ada penjelasannya bahwa handphone ini Qualcomm ataupun MediaTek seperti itu ya. Oke, di sini kita kembali dulu, dan mumpung ada di sini coba kita web data ya, biar tidak penasaran ya, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir mengapa tidak di web data saja. Nah, kita web data, nah kan di sini masih meminta pola, dan kita tidak bisa membuka polanya dengan hard reset ya. Kalau seperti ini, kalau web cache doang mah tidak bakal menghapus pola ya. Nah, seperti ini. Maka di sini kita kembali matikan handphonenya. Intinya begitu cara pertama untuk mengetahui handphone ini MediaTek ataupun Qualcomm ya. Akan tetapi kadang-kadang ketika kita browser di Google itu tidak menemukan yang pasti ini Qualcomm atau MediaTek, maka kita gunakan cara kedua yang lebih simpel ya, yang lebih pasti bahwa kita bisa memastikan handphone ini MediaTek atau Qualcomm. Kita bongkar aja handphonenya, kita lihat di bagian dalam itu ada titik test point untuk Qualcomm atau bukan. Maka dari itu langsung saja kita bongkar handphonenya ya. Ini tidak susah kok, tinggal diset seperti ini menggunakan kuku ya. Teman-teman juga sudah bisa ya untuk pembongkaran, tidak usah saya jelaskan, dilihat saja seperti ini. Dan hati-hati ada fleksi yang masih menempel di mesin ya, jadi jangan sampai putus nih. Jadi setelah backdoor terbuka, kita buka juga kaleng yang ada di sini ya. Nah, di sini kemudian kita lepas soket fleksibelnya. Nah, di sini dia yang menjadi tanda bahwa handphone ini MediaTek atau Qualcomm. Nah, di sini kita lihat ada satu titik ya di sebelah soket, ada satu titik. Ini artinya handphone ini MediaTek. Nah, kalau dia ada dua titik, nah di sini di atas dan di bawah. Ini kan di atas doang titiknya. Nah, kalau ada dua titiknya atas bawah itu menandakan Qualcomm, karena itu adalah titik test point untuk Qualcomm. Sedangkan di handphone ini ada satu titik doang, itu artinya MediaTek. Nah, ini udah pasti ya, nggak mungkin salah. Jadi intinya lebih gampang, kita bongkar handphonenya, kita lihat di sebelah soket fingerprint ada titik berapa. Kalau ada titik 2 itu pasti Qualcomm,
Tapi kalau titiknya cuma satu, itu pasti MediaTek. Nah, gitu ya. Maka kalau sudah tahu bahwa ini MediaTek, ya kita gunakan tool MediaTek untuk membuka polanya, begitu. Oke, untuk selanjutnya kita kembali rakit ya handphonenya. Kita rapihkan lagi sampai dia terpasang tutupnya. Kemudian kita siapkan di PC ini tool untuk MediaTek. Di sini seperti biasa saya gunakan MTK GSM Sultan. Setelah terbuka, kita pilih brandnya Vivo, kemudian kita cari Y91 ya. Nah, yang ini Y91, kemudian kita pilih opsinya. Di sini bebas mau format factory atau format all type atau save format data. Di sini saya memilih save format data ya, agar data-data yang ada di dalam handphone ini tidak ikut hilang. Kemudian kita klik execute dan kita balik lagi ke handphonenya. Kita siapkan handphone dalam keadaan mati. Di sini kita matikan dulu handphonenya. Kalau handphone sudah benar-benar mati, kita siapkan kabel yang sudah terhubung ke komputer. Kemudian kita tekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan sambil kita colokkan handphonenya ke komputer. Maka di komputer akan terdetek dan langsung memproses penghapusan polanya ya. Dan ini tidak akan memakan waktu yang lama, hanya hitungan detik saja dia akan selesai. Nah, tandanya akan ada notif Al Isdan di MTK GSM Sultannya. Nah, kalau udah ada notif Al Isdan, ini artinya sudah selesai ya. Tinggal kita cabut handphonenya, kemudian kita coba hidupkan. Tekan tombol power beberapa detik sampai keluar logo Vivo. Kemudian akan ada loading berjalan, loading wiping. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ada loading seperti ini, biarkan saja ya sampai selesai. Walaupun nanti notifnya gagal ya. Seperti ini. Nah, ada notif web file. Ini oke kan saja ya. Sebenarnya ini berhasil, cuman nggak tahu kenapa memang notifnya seperti itu. Kemudian kita klik back, kemudian kita klik reboot, maka si handphone akan rebooting sampai tampilan welcome screen. Jadi di sini akan memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Loadingnya beberapa menit, jadi kita percepat saja agar tidak memakan durasi ya. Ya, setelah beberapa menit kita menunggu, akhirnya masuk ke welcome screen. Kita di sini tinggal setting pengaturan-pengaturan yang tidak perlu kita lewati terlebih dahulu ya. Kita fokuskan si handphone ini agar bisa masuk ke tampilan menu. Kalau sebelumnya ada akun Google, kemungkinan akan terkunci FRP. Jadi kita harus meloginkan akun Google-nya dulu. Akan tetapi kalau sebelumnya sudah dihapus akun Google-nya, ini tidak akan terkunci FRP. Dan seperti kita lihat di sini masih ada akun Google-nya ya. Kita tidak bisa masuk ke tampilan menu terkecuali memasukkan akun Google-nya. Nah, masalahnya kalau lupa akun Google-nya, ya kita harus membypassnya. Di video sebelumnya saya gunakan senam jari, dan kali ini saya akan memberikan cara bypass akun Google dengan menggunakan MTK GSM Sultan juga ya. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya caranya sama ya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Akan tetapi di sini opsinya kita ubah ke erase FRP. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lagi execute, maka akan ada perintah lagi, barulah kita colokkan kembali handphone dalam posisi mati dengan cara menekan tombol volume atas dan bawah, maka akan otomatis terdeteksi dan akan langsung melakukan proses penghapusan akun Google-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi caranya sama aja, yang beda cuman pemilihan opsinya aja. Jadi tadi setelah kita membuka pola, nah sekarang kita membobol FRP-nya begitu ya. Kalau sudah beres, tinggal kita hidupkan ulang handphonenya. Kita tekan power sampai ada logo Vivo dan kita tunggu loadingnya sampai selesai. Di sini akan memakan waktu beberapa menit, kita tunggu saja sampai dia masuk ke tampilan welcome screen seperti ini.
Dan di sini kita tinggal setting-setting saja. Kita klik berikutnya atau selanjutnya. Kita lewati terlebih dahulu peraturan-peraturan yang tidak perlu ya. Jadi kita fokuskan sampai handphone ini bisa masuk ke tampilan menu. Ya, ini sudah berhasil masuk ke tampilan menu, artinya kita sudah berhasil membypass FRP-nya ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba cek ke tentang ponsel. Coba kita lihat ya perangkat lunaknya apakah sesuai dengan yang kita cek pas di recovery mode tadi ya. Kita cari perangkat lunak. Perangkat lunaknya PD1818GF. Nah, itu ya. Ternyata sama seperti yang ada di recovery tadi. Ini artinya berarti itu udah pasti MediaTek ya, bukan Qualcomm. Jadi jangan sampai salah eksekusi, karena kalau HP Qualcomm menggunakan tool MediaTek ya nggak bisa. Begitupun sebaliknya, kalau HP-nya MediaTek dikerjakan menggunakan tool Qualcomm ya itu nggak bisa juga. Karena di sini kita harus teliti terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Oke, untuk selanjutnya kita cek juga untuk data-datanya ya, karena kan kita tadi memilih opsi save format data sebelum bypass, maka dipastikan data-datanya pun tidak hilang seperti ini ya, aman. Jadi si user insya Allah bakal senang kalau datanya tidak hilang ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Dan dukung terus channel ini agar tetap berkembang ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. See you the next video, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum.